البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih di muka surat 14, betul ya? Baik. Dari syarah Sahih Bukhari jilid yang keempat. Qal al-musaddiqu li hadza, yang membenarkan perkara ini. Perkara apa yang terakhir kita dapatkan itu? Ini masih ucapan itu Imam Abu Ubaid, ya, Al-Qasim bin Salam, yaitu syariat bertambah sedikit demi sedikit, semakin tambah syariat, semakin sempurnalah keimanan mereka. Jihadu Abi Bakrin Siddiq rahmatullahi alaih, jihadnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bil muhajirina wal ansar, dengan membawa para muhajirin dan ansar, alaman il arabi az-zakah, disebabkan ala di sini ala sababiyah ya, disebabkan karena orang-orang Arab menghalangi zakat. Kajihadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla syirik sawaan, seperti jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang musyrikun, sama. Yang mati syahid dari kalangan para sahabat itu. Padahal yang ini sudah bersyahadat, tapi mereka mengingkari kewajiban zakat setelah wafatnya Nabi. Sebagian memilih yang seperti itu. Sebagian memang mengingkari zakat karena sekaligus beriman kepada Musailimah. La farqa bainaha fi safkid dima, tidak ada perbedaan di antara dua jenis jihad ini tentang bolehnya menumpahkan darah orang-orang tersebut. Wa sabiyidz dzurriyyah, dan menawan keturunan mereka. Wa ghtinamil mal, dan menjadikan harta benda sebagai ghanimah. Fa inna ma kanu mani'ina laha ghaira jahidina biha, hanya saja mereka menghalangi zakat dan tidak menentangnya, tidak menentang wajibnya zakat. Sebenarnya telah dijelaskan oleh Al-Mawardi di dalam kitab An-Nukatul Uyun, bahwasanya orang-orang yang diperangi Abu Bakar itu banyak jenisnya. Ada yang memang murtad asli, yaitu mengakui Musailimah sebagai nabi. Ada yang dihukumi murtad karena mengingkari kewajiban zakat setelah wafatnya Nabi, karena mereka punya takwil firman Allah Ta'ala, khud min amwalihim shadaqah. Khud ini fa'ilnya adalah anta, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan setelah Nabi wafat tak ada dalil mewajibkan penguasa mengambil zakat dari kami, maka mereka juga dihukumi mengingkari zakat. Yang lain tidak sampai separah itu. Tapi karena mereka sama-sama memerangi Madinah, maka mereka pun ikut-ikutan, maka mereka juga digabungkan oleh Abu Bakar terhadap orang-orang yang dihukumi seperti orang yang murtad polanya, walaupun sebagian tidak betul-betul murtad. Jadi keadaan yang diperangi Abu Bakar orangnya lain-lain. Sebenarnya ada beberapa jenis. Summa kadzalika kanat syara'iul islami kulluha. Kemudian seperti itulah terjadinya kanat, yaitu kaun, terjadinya syariat Islam semuanya. Polanya seperti ini. Kullama nazalat syariah, setiap kali suatu syariat turun, syarat mudhafatan ila ma qablaha, jadilah dia itu digabungkan kepada syariat yang sebelumnya untuk menyempurnakan syariat yang sebelumnya. Di dalam Islam ini lahiqatan bih, dia bergabung kepada syariat yang telah turun sebelum itu. Wa yashmaluha jami'an ismul iman, semuanya diliputi, dilingkupi oleh istilah iman. Fayuqalu li ahlihi mu'minun, maka orang yang menjalankan ini dikatakan sebagai mukminun.
Tatkala syariat itu sudah turun, sebelum itu turun, cukup yang 2 kalimat syahadat yang mengucapkan itu dikatakan mukmin. Wa hadza huwal maudhi'ul ladzi ghalata fihi man dzahaba ila annal imana bil qaul. Dan tempat ini maudhi' yaitu apa? Tempat, posisi inilah yang di situ ada orang yang keliru, yaitu orang yang berpendapat iman itu cukup ucapan karena dia sekedar melihat keadaan Islam di masa-masa awalnya. Cukup 2 kalimat syahadat, orangnya dikatakan sebagai mukmin. Maka dia memandang, oh berarti iman cukup ucapan saja ya. Padahal tidak demikian. Lihat, itu di zaman apa dulu? Zaman sudah turun syariat atau belum? Lama sami'u tasmiyatallahi iyahum mu'minin. Tatkala Allah menamakan mereka, yaitu ahlu syahadatain, sebagai orang-orang yang beriman. Aujabu lahumul imana kullahu bikamalih. Mereka mewajibkan kepada orang-orang tadi seluruh nama iman secara keseluruhan. Baik. Sekedar mengucapkan syahadatain untuk zaman sekarang dianggap ini sudah iman yang sempurna. Seperti imannya Jibril dan Mikail, kata orang-orang itu. Walaupun tidak mau beribadah. Kama ghalatu, sebagaimana mereka keliru fi ta'wili hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menakwilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina su'ila anil imani mahu. Tatkala beliau ditanya tentang iman, iman itu apa? Faqal antu'mina billah wa kadza wa kadza, rukun iman yang 6 itu. Menyangka ini sekedar cukup percaya ini dan itu tanpa ada amalan. Wa hina sa'alahu alladzi alaihi raqabatun mu'minah. Dan tatkala Nabi ditanya oleh seseorang yang wajib membebaskan hamba sahaya yang beriman, an itaqil ajamiyah, mungkin apa ajamiyah ya. Bagaimana kalau kalau saya membebaskan hamba sahaya yang ajam, yang tidak mampu berbicara bahasa Arab, fa amara bi itqiha. Maka Nabi memerintahkan, yaitu boleh dia dimerdekakan walaupun dia tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia tidak mampu mengatakan Allah fis sama, tapi dia sekedar menunjuk ke langit seperti di sebagian riwayat. Walaupun riwayat itu dikritik untuk yang riwayat yang menunjukkan isyarat itu. Tentang wanitanya adalah ajamiyah. Wa samaha mu'minah. Nabi mengatakan wanita ini mukminah. Wa inna ma hadza alama a'lamtuk. Padahal sebenarnya peristiwanya adalah seperti yang telah saya ajarkan kepadamu. Min dukhulihim fil iman, bahwasanya memang mereka telah masuk ke dalam keimanan. Wa min qabulihim, dan karena mereka menerima syariat walaupun syariat belum turun, mereka menerima seperti ya Waraqah bin Naufal, seperti juga siapa? Khadijah bintu Khuwailid, walaupun sholat belum ada, tapi iman mereka siap menerima syariat apapun. Cuma memang belum turun saja syariat itu. Wa tasdiqihim bima nazala min, dan mereka membenarkan apa yang turun dari keimanan itu. Wa inna ma kana yanzilu mutafarriqan, hanya saja syariat itu turun terpencar-pencar. Kanuzulil Quran, seperti turunnya Al-Quran, tidak sekaligus. Bertahap-tahap, ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang Nabi dalam situasi di rumah, ada yang di masjid, atau Nabi sedang safar, terpencar-pencar. Wasyahidu lima naqul, penguat atau pendukung dari apa yang kami ucapkan, wadalilu alai, dan yang menunjukkan kepada benarnya ucapan kami adalah kitabullah tabaraka wa ta'ala, yaitu kitabullah tabaraka wa ta'ala wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Membantah orang-orang Murji'ah yang menganggap cukup syahadatain sudah orangnya sempurna iman, tanpa melihat bagaimana sejarah turunnya syariat dan penamaan-penamaan tadi. Faminal kitab, faknya fak tafsiliyah. Sekarang diperinci dalil dari Al-Qur'an apa? Qauluhu wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka
ada sekelompok orang dari munafikun yang bertanya, siapa dari kalian yang surat ini menambahkan iman pada dirinya? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Maka yaitu adapun orang-orang yang beriman, maka surat tadi menambahi mereka keimanan dan mereka bergembira. Menunjukkan iman memang bertingkat-tingkat dan bertahap turunnya itu. Ketika sebelum syariat turun, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dikatakan imannya sempurna. Tapi setelah syariat yang ini turun, maka tidak dikatakan sempurna sehingga dia menjalankan syariat yang ini. Karena yang ini dinamakan sebagai iman juga. Amalan-amalan itu. Wa qauluhu, dan dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang mukmin yang sempurna adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, maka jantung-jantung mereka menjadi takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka, ayat tadi menambahkan keimanan pada mereka. Ya, semakin banyak ayat yang turun, berarti apa? Syariat juga semakin banyak yang turun, maka iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka itu bertawakal. Afalasta taro, maka apakah engkau tidak melihat annallaha tabaraka wa ta'ala lam yunzil alaihimul imana jumlah, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menurunkan iman pada mereka secara keseluruhan, yaitu sekaligus, jumlatan wahidah, secara satu kesatuan. Kamalam yunzilil Qur'ana jumlah, sebagaimana dia tidak menurunkan Quran dengan serta-merta, yaitu sekaligus semuanya. Fahadhil hujjatu minal kitab, inilah hujjah dari Al-Quran. Falau kanal imanu mukammalan bidzalikal iqrar, seandainya iman itu sudah disempurnakan dengan semata-mata pengakuan 2 kalimat syahadat, padahal kita hidup di zaman apa? Zaman syariat sudah banyak yang turun. Bahkan apa sudah sempurna ya, di zaman kata orang-orang Murji'ah, jelas Nabi sudah wafat dan iman sudah sempurna, Islam syariat sudah sempurna, bukan hanya 2 kalimat syahadat. Maka nali ziyadati idzan makna. Idzan, jika demikian, maka tambahan-tambahan tadi tak ada maknanya jika demikian. Dikatakan iman bertambah. Apa bertambah? Iman sudah sempurna. Baik. Wala li dzikriha maudhi. Dan tidak ada tempat untuk dia disebut-sebut lagi iman bertambah, karena iman sudah sempurna dengan 2 kalimat syahadat. Wa amal hujjatu minas sunnati wal asaril mutawatirah, adapun hujjah dari sunnah dan asar-asar yang mutawatirah fi hadzal makna, tentang makna ini, min ziyadati qawaidil iman, tentang pertambahan kaidah-kaidah iman, ba'diha ba'da ba'd, sebagiannya itu bertambah setelah sebagian yang lain. Kemudian menyebutkan dalil yang banyak. Dzakara adillatan katsirah. Beliau menyebutkan dalil banyak dalam Kitabul Iman itu. Baik. Kemudian selesai kalam dari Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah. Fihi bayanun wadih. Di dalam ucapan beliau tadi ada penjelasan yang terang. Annal imana yakmulu bi ikmali syariah. Iman menjadi sempurna dengan disempurnakannya syariat. Allati balagat kamaluha, allati balagat kamalaha, yang mana syariat mencapai kesempurnaannya, wa kamalaha, betul. Binuzulil ayatis salisah, dengan turunnya ayat ketiga min suratil Maidah. Yang untuk inilah Imam Bukhari menampilkan ayat itu. Walakin hadza laisa bimakna, tapi bukanlah ini bermakna anna sahabata radhiyallahu anhum, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum alladzina matu qabla dzalik, yang mati sebelum turunnya wahyu tadi dan sebelum turunnya beberapa syariat, misalkan yakunu imanuhum naqisan, berarti iman mereka itu kurang. Ia tidak menunjukkan demikian. Balla yazalu imanuhum kamilan, tapi terus-menerus iman mereka sempurna. Bin nisbati li ahli zamanihim, dibandingkan dengan orang yang di zaman mereka. Wa bin nisbati ila kamali tasdiqihim, dan dilihat dari sisi sempurnanya pembenaran mereka, wangqiyadihim, dan kepatuhan mereka. Ya, sempurna, mereka siap walaupun belum turun kewajiban ini dan itu. Iman mereka sempurna dan mereka sudah siap.
Wastidadihim, dan persiapan mereka, ya siapnya mereka, liqabuli kulli ma ja'ahum, untuk menerima segala sesuatu yang datang kepada mereka, minallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa bihadza takrir, dengan ketetapan ini, yang dafi'u, tertolaklah, i'tiradu man i'tarada alaih, bantahan orang yang membantah, bi anna ayatan, bahwasanya ayat itu akmalat lakum, ayat akmaltu lakum, berarti ini ayat akmaltu lakum maksudnya ya, Al-Maidah itu, la dalila fiha ala muradih, tidak ada dalil di dalam ayat ini yang menunjukkan keinginan Bukhari, yaitu mereka membantah kalam Bukhari. Yang betul, kalam Bukhari dah betul. Memang apa? Pemahaman beliau yang sangat mendalam, yang sebagian pensyarah tak paham. Li'annal ikmal, karena yang namanya penyempurnaan, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, al-yauma akmaltu, in kana bi makna idharil hujjati alal mukhalifin, jika makna penyempurnaan adalah menampakkan hujjah terhadap para pembantah, yaitu orang musyrikun, munafikun, kafirun misalkan, au bi makna idhari ahliddin, atau maksudnya menyempurnakan, Allah telah menyempurnakan agama, yaitu Allah memenangkan pemeluk agama ini alal musyrikin, terhadap kaum musyrikin. Berarti yang pertama idharul hujjah, yaitu memenangkan hujjah terhadap lawan-lawan Islam, atau memenangkan kaum muslimin terhadap musyrikin. Fala hujjata lil musannifi fi, memang Imam Bukhari tidak punya hujjah di situ, karena sejak turunnya Quran, hujjah akan selalu tegak, hujjah selalu menang. Baik. Kalau memang makna penyempurnaan tadi adalah masalah memenangkan hujjah atau memenangkan muslimin, jelas memang tidak sesuai keinginan Bukhari yang menunjukkan apa itu iman itu bertambah. Iya, bukan sedang membahas itu kalau begitu memang. Baik. Wa in kana, tapi kata Al-Hafidz, jika makna dari ayat tadi bimakna ikmalil faraid, disempurnakannya kewajiban-kewajiban, lazima alaihi annahu qabla dzalik, konsekuensinya, ini akhirnya berarti masih ucapan pembantahnya ya. Berarti konsekuensinya qabla dzalik, berarti Islam sebelum itu dia nakis, dia itu kurang. Kata yang membantah. Wa anna man mata minas sahabah, dan bahwasanya orang yang mati dari kalangan sahabat qabla nuzulil ayah, sebelum turunnya ayat penyempurnaan, kana imanuhu naqisan, berarti imannya kurang. Walaisal amru kadzalik. Nah, ini baru Al-Hafidz membantah. Cuma dari sananya gitu ya, tak ada kurung, tak ada apa di waktu itu. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti yang disangkakan oleh orang yang membantah Imam Bukhari. Li'anal iman lam yazal tamman, karena iman itu terus-menerus sempurna. Sempurna dilihat dari apa? Sisi yang telah dijelaskan oleh Imam Abu Ubaid. Di zaman sebelum syariat, orang hanya diwajibkan syahadat, itu iman sempurna sudah. Ketika sudah turun syariat, maka orangnya dianggap belum sempurna kalau tidak mau taat. Karena syahadat menuntut adanya pelaksanaan syariat yang datang. Jika nanti sudah datang. Qala al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah, guru dari Al-Qurtubi, innan naqsa amrun nisbi, summa innan naqsa amrun nisbiyun. Kemudian sesungguhnya istilah kurang ini perkara yang nisbi, yaitu dilihat dari sudut pandang tertentu, bukan mutlak tapi nisbi, dinisbatkan kemana dulu? Dilihat dari sudut pandang apa untuk dikatakan kurang. Minhu, diantara istilah naksun, ma huwa matmum, ada yang tercela. Wa minhu ma lam yakun matmuman, ada juga kekurangan yang tidak sampai tercela. Nah, perinciannya qala al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullah, inna naqsa amrun nisbi. Sesungguhnya yang dikatakan kurang, perkara ini dikatakan kurang, ini perkara yang hanya dilihat dari suatu sudut pandang. Lakin, tetapi minhu, diantara nakes itu, ma yatarattabu alaihi dzam, akan menghasilkan celaan. Wa minhu ma la yatarattab, ada yang tidak menghasilkan celaan. Fal awal, fa tafsiliyah, sekarang diperinci.
kekurangan yang akan menghasilkan celaan, menyebabkan orangnya dicela, mana qasahu bil ikhtiar, sesuatu yang dikurangi karena pilihan sendiri. Sudah tahu rukun Islam 5, tapi dia hanya mau syahadat, tak mau sholat, atau syahadat dan sholat tak mau puasa, terutama di bahasa Ramadan ya, ada aja itu orang yang punya alasan, oh letih, oh berasap, oh apa, akhirnya tak puasa. Sekedar kerja cari duit. Ya ini sengaja dia. Yang seperti inilah yang dicela. Kaman alima wa dhaifatin, seperti orang yang tahu tugas-tugas agama, summa tarakaha amdan, kemudian dia meninggalkannya dengan sengaja. Ini yang dikatakan tercela. Wasani, pola kedua, kekurangan tapi tidak dicela, mana qasahu bi ghairi ikhtiyar, sesuatu yang dia kurangi dilihat dari kesempurnaan syariat, orang ini kurang, tapi apa? Bukan karena pilihan dia sendiri. Kamal lam ya'lam, seperti orang yang belum tahu misalkan, au lam yukallaf, atau belum terbebani syariat. Malah kadang kita iri ya dengan anak-anak yang belum balik, dia belum dosa istilahnya. Kadang kita iri, kita sudah berlumur segala entah segala apa aja. Jelas anak-anak kurang, tapi tak sampai dosa karena belum balik istilahnya. Tapi ya masing-masing sudah ada tugas. Demikian pula yang kekurangannya tidak sampai dicela, misalkan apa? Wanita yang haid, itu bukan dosa dia. Bukan dia yang membuat dirinya berhaid. Nah, dia tidak dicela, cuma memang dikatakan naqisah, itu kurang. Maka disuruh untuk banyak-banyak sedekah untuk melengkapi dibandingkan dengan para lelaki. Tapi tidak sampai dicela karena ini bukan pilihan dia sendiri. Kemudian dikatakan di sini fahadza la yudham, yang seperti ini tidak dicela karena bukan pilihan dia, tahu-tahu jatuh sakit padahal dia sudah ingin puasa misalkan. Bal yuhmadu min jihah, bahkan dia dipuji dari sisi annahu kana qablahu mutmainnan, dirinya itu annahu kana qalbuhu mutmainnan, jiwanya itu tentram, bi annahu lauzida laqabil, yaitu seandainya dia ditambahi beban syariat dia pasti menerima, seperti para sahabat yang wafat sebelum adanya syariat itu. Bahkan dikatakan apa? Kamu laminan nisa qalil, yang sempurna dari perempuan itu sedikit. Kemudian disebutkan diantaranya Khadijah, padahal sholat satu pun belum, kata Aisyah. Tapi dikatakan dia sempurna. Allah tahu isi hatinya. Walau kullifa la amil, kalau dia dibebani syariat dia pasti beramal. Allah tahu isi hati dia. Wa hadza sya'nus sahabatul ladzina matu qabla nuzulil faraid. Ini adalah keadaan para sahabat yang wafat sebelum turunnya kewajiban-kewajiban. Wa mahsaluh, kesimpulannya, anan naqsa bin nisbati ilaihim suriyun nisbi, kekurangan dari sisi para sahabat itu sekitar bentuknya kurang, tidak sholat, tidak ini, tidak itu, jelas kurang dibanding dengan yang banyak sholat. Tapi ini sekitar bentuknya saja, nisbi, dari sudut pandang tertentu, dari sudut pandang banyaknya amalan. Tapi dari sudut pandang bebannya syariat mereka belum terbebani karena belum turun kewajiban sholat misalkan. Walahum fihi rutbatul kamal, dan tetap mereka di dalam Islam ini memiliki tingkatan kesempurnaan, level kesempurnaan. Min haisul makna, dari sisi makna, ya imannya sempurna, disuruh apapun siap, bahkan rela berkorban dalam jihad di Makkah itu. Jihadnya apa ya? Jihad hujjah dan sebagainya itu ya. Wa hadza nadhiru qauli man yaqul, ini seperti ucapan orang yang mengatakan inna, sesuai enggak ya? Inna syar'a Muhammadin akmalu min syar'i Musa wa Isa. Sesungguhnya syariat Muhammad lebih sempurna daripada syariat Musa dan Isa, yaitu dilihat dari perbandingan jelas. Cuma kalau di zaman Nabi Musa jelas itu sudah sempurna sesuai dengan hajat zaman itu. Demikian pula di zaman Nabi Isa, bagaimana dibebani kisos, mereka sendiri sedang dijajah oleh orang-orang Romawi, maka yang ada hanyalah pemaafan. Listimalihi minal ahkam ala malam yaqa' fil kutub allati qablah. Karena kenapa syariat Muhammad lebih sempurna? Karena dia mencakupi hukum-hukum yang
tidak ada di dalam kitab-kitab yang sebelum Quran. Wa ma'ahada, sekalipun demikian, fasyar'u Musa fi zamanihi kana kamilan. Syariat Musa di zamannya itu sempurna. Nisbi, yaitu dilihat dari keadaan zaman itu. Wa tajaddada fi syar'i Isa ba'dah, dan dia terbaharui di dalam syariatnya Nabi Isa setelahnya. Ma tajaddada, yang terbaharui, tergantung apa saja yang diperbaharui. Fal akmali ya amrun nisbi, maka yang namanya istilah akmal paling sempurna ini perkara nisbi, yaitu dilihat dari sudut pandang tertentu, bukan mutlak. Sebagaimana dalam Fathul Bari yang dinukilkan oleh Al-Hafidz. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Ya? Jika seorang itu baru masuk Islam, Syekh, kemudian